Kirana adalah definisi dari ketenangan yang berdiam di sebuah desa kecil bernama Sukasari. Desa itu sendiri bukanlah tempat yang istimewa, hanya sepetak tanah subur yang diapit oleh sungai dan perbukitan hijau, tempat kebanyakan warganya hidup dari bertani dan beternak. Namun, Kirana berbeda. Sejak kedua orang tuanya meninggal dunia dalam sebuah kecelakaan bus 3 tahun lalu, ia mewarisi satu-satunya harta keluarga yang berharga, sebuah rumah panggung sederhana dan keahlian menjahit ibunya yang tak tertandingi di seluruh desa. Di usianya yang baru menginjak 22 tahun, Kirana telah menjadi tulang punggung bagi dirinya sendiri. Setiap pagi, setelah salat subuh dan membereskan pekerjaan rumah yang tak seberapa, suara mesin jahit manual merek lawas akan mulai terdengar dari dalam rumahnya. Suara itu begitu konstan, seolah menjadi detak jantung kedua bagi rumah panggung tersebut. Jari jemari Kirana bergerak dengan lincah dan teliti di atas kain, mengubah potongan-potongan bahan menjadi kebaya yang pas di badan, kemeja bapak-bapak yang rapi, atau seragam sekolah anak-anak yang kuat jahitannya. Para tetangga dan warga desa lain sudah hafal betul, jika butuh jahitan berkualitas, Kirana adalah jawabannya. Ia tidak pernah mematok harga tinggi, hanya mengambil upah yang menurutnya pantas untuk membeli benang, kain, dan kebutuhan sehari-hari. Ia hidup sederhana, mandiri, dan menyimpan kerapuhannya rapat-rapat di balik senyum tipis yang selalu ia berikan kepada siapapun. Kehidupannya berjalan dalam ritme yang sama setiap hari, sebuah siklus yang memberinya rasa aman. Pagi menjahit, siang mengantarkan pesanan atau membeli kebutuhan di warung, sore kembali menjahit, dan malam ia habiskan dengan membaca buku-buku bekas yang ia beli di pasar kecamatan. Ia tidak punya banyak teman, bukan karena sombong, tetapi karena waktunya habis untuk bekerja. Baginya, kesendirian bukanlah kutukan, melainkan ruang untuk bernapas. Namun, ketenangan ritmis itu mulai terusik pada suatu Senin siang yang terik. Sebuah mobil minibus berwarna perak, jenis yang jarang sekali terlihat masuk ke jalanan desa yang berbatu, berhenti tepat di depan balai desa. Dari dalam mobil itu, turunlah beberapa orang pria dengan pakaian kota yang rapi, membawa gulungan kertas besar dan alat-alat aneh yang digantung di leher mereka. Mereka adalah tim dari sebuah perusahaan pengembang dari kota besar yang berencana membangun sebuah kompleks villa di atas bukit yang selama ini hanya ditumbuhi ilalang. Kedatangan mereka menjadi tontonan dan bahan perbincangan warga. Anak-anak kecil berlarian mengikuti, sementara ibu-ibu berbisik di teras rumah mereka. Salah satu dari pria itu adalah Dimas. Usianya sekitar 28 tahun. Perawakannya tinggi tegap, dengan kulit sawo matang bersih dan rambut yang dipotong rapi. Ia seorang arsitek muda yang ditugaskan untuk memimpin survei lokasi. Berbeda dari rekan-rekannya yang tampak tidak nyaman dengan panas dan debu desa, Dimas justru terlihat menikmati suasana. Ia ramah, mudah tersenyum, dan tidak segan menyapa para petani yang ia temui di sawah. Pesonanya dengan cepat membuatnya diterima oleh warga desa. Takdir mempertemukan mereka dengan cara yang paling biasa. Sore itu, saat sedang melakukan pengukuran di dekat sungai, kancing kemeja lengan panjang Dimas terlepas dan jatuh entah kemana. Salah satu warga yang melihatnya kebingungan, Pak Ujang, dengan sigap menunjuk ke arah rumah panggung di seberang jalan. Kalau cuma kancing, ke rumah Neng Kirana saja, Mas. Dia paling jago urusan jahit-menjahit di kampung ini. Dengan sedikit ragu, Dimas melangkahkan kakinya ke halaman rumah Kirana. Ia mengucapkan salam, yang dijawab oleh suara lembut dari dalam. Kirana muncul di ambang pintu, mengenakan daster sederhana dengan rambut digelung rapi. Ia sedikit terkejut melihat pria asing berdiri di halamannya. Maaf mengganggu, Mbak. Tadi kata Pak Ujang, Mbak bisa menjahit. Kancing kemeja saya lepas, ucap Dimas sambil menunjukkan lengannya yang terbuka. Kirana mengamati sejenak lalu mengangguk. Bisa, Mas. Silakan duduk dulu di teras. Katanya mempersilakan. Ia masuk ke dalam dan kembali dengan sebuah kaleng biskuit bekas yang penuh dengan aneka kancing dan peralatan jahitnya. Tanpa banyak bicara, ia mulai bekerja. Jari-jarinya yang cekatan memasangkan kancing baru yang warnanya paling serasi dengan kemeja Dimas. Dimas memperhatikannya dalam diam. Ia melihat ketenangan dalam setiap gerakan Kirana.
Tidak ada kegugupan atau keinginan untuk mencari perhatian seperti yang sering ia temui pada wanita-wanita di kotanya. "Mbak Kirana tinggal sendiri di sini?" tanya Dimas memecah kesunyian. "Iya, Mas. Orang tua saya sudah tidak ada," jawab Kirana singkat. Matanya tetap fokus pada pekerjaannya. "Hebat sekali. Masih muda sudah mandiri," puji Dimas tulus. Kirana hanya tersenyum tipis sebagai balasan. Setelah selesai, ia menyerahkan kemeja itu kembali. "Sudah, Mas." "Berapa biayanya, Mbak?" Dimas merogoh sakunya. "Tidak usah, Mas. Cuma satu kancing saja," tolak Kirana halus. Penolakan itu justru membuat Dimas semakin terkesan. Sejak hari itu, ia seperti menemukan alasan untuk melewati rumah Kirana setiap sore. Kadang ia hanya menyapa. Kadang ia mampir sebentar dengan alasan bertanya tentang nama sebuah pohon atau kebiasaan warga setempat. Ia sering membawakan Kirana martabak manis dari kota kecamatan atau sekadar buah-buahan. Perlahan, dinding pertahanan Kirana mulai runtuh. Ia menemukan sosok teman bicara dalam diri Dimas. Pria itu pendengar yang baik. Ia tidak pernah meremehkan kehidupan desa. Sebaliknya, ia mengaku lelah dengan kehidupan kota yang penuh persaingan dan kepalsuan. "Kamu tahu, nah," ucap Dimas suatu sore saat mereka duduk di teras. "Di kota, semua orang sibuk memoles penampilan luar. Sibuk pamer harta, pamer jabatan. Aku lelah dengan itu semua. Bertemu kamu di sini rasanya seperti menemukan mata air. Sejuk, tulus, dan apa adanya." Kirana hanya menunduk. Pipinya terasa hangat. Belum pernah ada pria yang berbicara kepadanya seperti itu. Proyek survei yang seharusnya hanya 2 minggu, diperpanjang hingga sebulan. Selama sebulan itu, Dimas semakin gencar mendekati Kirana. Ia menceritakan tentang keluarganya di kota, tentang pekerjaannya, dan tentang impiannya memiliki keluarga kecil yang bahagia dan jauh dari hiruk-pikuk materialistis. Puncaknya adalah seminggu sebelum ia harus kembali ke kota. "Kirana," panggil Dimas dengan nada serius. "Aku tahu ini mungkin terlalu cepat. Tapi selama sebulan ini, aku tidak bisa berhenti memikirkanmu. Aku jatuh cinta padamu. Aku ingin kamu menjadi bagian dari masa depanku." Kirana tertegun. Jantungnya berdebar kencang. Setengah dari dirinya merasa ini terlalu indah untuk menjadi kenyataan. Tetapi setengah lainnya merasakan ketulusan dari tatapan mata Dimas. "Aku hanya perempuan desa, Mas. Tidak berpendidikan tinggi, tidak punya apa-apa," bisik Kirana lirih. "Justru itu yang aku cari," sahut Dimas cepat. "Aku tidak butuh wanita karir yang ambisius. Aku butuh istri yang bisa menciptakan rumah yang hangat, tempatku pulang dan merasa damai. Aku ingin kamu menjadi ibu dari anak-anakku." Singkat cerita, lamaran itu diterima. Dengan wali hakim karena ayah Kirana telah tiada, dan disaksikan oleh kepala desa serta beberapa tetangga dekat, Dimas mengucapkan ijab kabul di masjid kecil desa. Tidak ada pesta, tidak ada gaun mewah. Hanya sebuah akad nikah sederhana yang terasa begitu sakral dan penuh harapan. Kirana menatap pria yang kini menjadi suaminya. Hatinya melambung tinggi. Ia percaya, penderitaan selama ini berakhir. Ia telah menemukan pelabuhan terakhirnya. Seminggu setelah pernikahan sederhana mereka, Dimas harus kembali ke kota. Perpisahan di depan teras rumah panggung itu terasa berat bagi Kirana. Ini adalah pertama kalinya ia merasakan keterikatan emosional yang begitu dalam pada seseorang, dan kini ia harus langsung dihadapkan pada jarak. "Aku janji tidak akan lama, sayang," ucap Dimas sambil menggenggam kedua tangan Kirana. "Aku harus selesaikan laporan proyek ini dan mengajukan proposal pembangunan villanya. Kalau disetujui, aku akan dapat bonus besar. Saat itu, aku akan langsung siapkan tempat tinggal kita di kota. Kamu sabar, ya?" Kirana mengangguk, berusaha menahan air mata. "Aku akan selalu tunggu, Mas. Jaga diri baik-baik di sana. Jangan lupa makan dan istirahat." "Pasti. Kamu juga. Jangan terlalu lelah bekerja. Sekarang kamu sudah jadi istriku, tanggung jawabmu ada padaku," kata Dimas lagi,
sebelum akhirnya masuk ke dalam mobil sewaan yang akan membawanya ke terminal bus. Awal kehidupan pernikahan jarak jauh mereka terasa sangat manis dan penuh harapan. Dimas menepati janjinya. Setiap malam, tanpa pernah absen, ponsel lawas Kirana akan berdering tepat pukul 8. Suara Dimas di seberang sana menjadi pengantar tidurnya. Mereka akan berbagi cerita tentang hari yang telah mereka lalui. Dimas akan menceritakan tentang rapat-rapatnya yang menegangkan, tentang rekan kerjanya yang menyebalkan, dan tentang betapa ia merindukan masakan sederhana Kirana. Sementara Kirana akan bercerita tentang jahitan barunya, tentang kabar tetangga, atau tentang kucing liar yang baru saja melahirkan di bawah rumahnya. Percakapan itu terasa nyata, seolah Dimas ada di sampingnya. 2 minggu sekali, tepat pada hari gajian, sebuah notifikasi pesan singkat akan masuk ke ponsel Kirana, memberitahukan bahwa sejumlah uang telah ditransfer ke rekening bank miliknya yang baru saja dibuatkan oleh Dimas. Jumlahnya lebih dari cukup untuk standar hidup di desa. Kirana menggunakan uang itu dengan sangat bijak. Sebagian ia tabung, sebagian lagi ia gunakan untuk membeli bahan makanan yang lebih bergizi dan memperbaiki beberapa bagian rumah yang mulai lapuk, seperti atap yang sering bocor jika hujan deras. Ia merasa menjadi istri yang dihargai dan diperhatikan. Kepercayaan dirinya tumbuh. Para tetangga yang melihat perubahan dalam diri Kirana ikut senang. Ia terlihat lebih ceria dan terawat. Setiap kali Dimas berhasil mendapatkan libur di akhir pekan, sebulan sekali atau kadang 2 bulan sekali, ia akan pulang. Kepulangannya selalu menjadi hari raya bagi Kirana. Ia akan memasak semua makanan kesukaan Dimas, membersihkan rumah hingga mengkilap, dan menyiapkan air hangat untuk mandinya. Dimas pun tampak seperti suami yang sempurna. Ia akan memeluk Kirana erat, membawakannya oleh-oleh dari kota, dan menghabiskan waktu dengan mengobrol atau sekadar berjalan-jalan sore di pematang sawah. Ia tak pernah lupa memuji Kirana. "Kamu semakin cantik saja. Nah, auramu beda sekarang," pujinya suatu kali sambil membelai rambut Kirana. "Aku beruntung punya kamu." Pujian-pujian itu menjadi pupuk bagi hati Kirana. Ia merasa menjadi wanita paling bahagia di dunia. Semua keraguan yang pernah ada di hatinya lenyap tak berbekas. Ia sepenuhnya percaya pada setiap kata dan janji suaminya. Memasuki tahun kedua pernikahan mereka, sebuah keajaiban datang. Kirana mendapati dirinya terlambat datang bulan. Dengan jantung berdebar, ia membeli alat tes kehamilan di apotek kecamatan. Ketika 2 garis merah tegas muncul di alat itu, tubuh Kirana gemetar. Air matanya mengalir tanpa bisa ia bendung. Ia akan menjadi seorang ibu. Anaknya dan Dimas akan segera hadir. Malam itu, dengan tangan yang masih sedikit gemetar, ia menelepon Dimas. "Mas, ada kabar bahagia," ucapnya dengan suara tercekat oleh haru. "Kabar apa, sayang? Kamu bikin aku penasaran," sahut Dimas di seberang. Aku hamil, Mas." Hening sejenak. Kirana sempat cemas. Namun kemudian terdengar seruan gembira yang begitu keras dari Dimas, hingga membuat Kirana menjauhkan ponsel dari telinganya. "Serius? Nah? Kamu serius? Alhamdulillah. Aku akan jadi ayah," teriak Dimas. "Ya Tuhan, aku senang sekali, sayang. Sehat-sehat ya kamu di sana. Jangan angkat yang berat-berat lagi. Berhenti saja menjahitnya. Aku akan kirim uang lebih bulan depan." Kebahagiaan Kirana meluap-luap mendengar reaksi suaminya. Malam itu, mereka berbicara hampir 2 jam lamanya, merencanakan banyak hal tentang masa depan anak mereka. Dimas bahkan sudah mulai mengusulkan nama-nama, baik untuk anak laki-laki maupun perempuan. Ia berjanji akan segera pulang di akhir pekan untuk merayakan kabar ini bersama. Benar saja, akhir pekan itu Dimas pulang. Ia tidak datang dengan tangan kosong. Ia membawa sekotak besar susu khusus ibu hamil, berbagai jenis vitamin, dan bahkan sebuah boneka beruang kecil berwarna coklat. "Ini buat anak kita nanti," katanya sambil meletakkan boneka itu di perut Kirana yang masih rata. Malam itu, sebelum tidur, Dimas memeluk Kirana dari belakang. Tangannya mengelus lembut perut istrinya. "Aku janji, Nah, aku akan jadi ayah terbaik di dunia untuknya."
Dan aku akan jadi suami yang lebih baik lagi untukmu. Setelah proyek villa ini selesai, kita pindah. Kita besarkan anak kita di lingkungan yang lebih baik. Kirana memejamkan matanya, merasakan kehangatan yang menjalar ke seluruh tubuhnya. Ia memegang tangan Dimas yang ada di perutnya. Harapan di hatinya membubung setinggi langit. Ia membayangkan sebuah keluarga kecil yang sempurna, sebuah rumah yang penuh tawa, dan masa depan yang cerah bersama pria yang sangat ia cintai. Ia tidak tahu bahwa langit yang ia pandangi begitu cerah itu sesungguhnya sedang mengumpulkan awan-awan kelabu yang kelak akan menumpahkan badai paling dahsyat dalam hidupnya. Trimester pertama kehamilan Kirana berjalan dengan indah, persis seperti yang ia bayangkan. Perhatian Dimas terasa berlipat ganda. Meskipun hanya lewat telepon, ia selalu menanyakan kondisi Kirana dengan detail. Sudah minum susu? Mual tidak hari ini? Vitaminnya jangan lupa. Ya, kalau mau makan sesuatu, bilang saja. Nanti aku transfer uangnya biar bisa minta tolong tetangga belikan di kota. Setiap kalimatnya adalah balsam yang menenangkan segala kekhawatiran Kirana sebagai calon ibu. Namun, memasuki bulan kelima kehamilan, sesuatu yang tak kasat mata mulai berubah. Awalnya sangat halus, nyaris tak terasa. Panggilan telepon malam hari yang biasanya tepat pukul 8, mulai bergeser menjadi pukul 9 atau 10 malam. Alasannya selalu logis dan terdengar masuk akal. Maaf ya, sayang, baru bisa telepon. Tadi ada rapat mendadak sama klien, alot sekali pembahasannya. Katanya di suatu malam. Kirana, dengan pengertian yang selalu ia miliki, menjawab. Iya, Mas, tidak apa-apa. Aku mengerti. Mas pasti capek. Lalu, frekuensinya mulai berkurang. Dari setiap malam, menjadi 2 hari sekali. Alasannya masih sama, seputar pekerjaan. Proyeknya lagi dikejar target. Nah, semua orang di kantor lembur terus. Aku sampai di kos sudah larut malam. Tidak tega bangunkan kamu. Kirana mencoba memahami. Ia tahu suaminya bekerja keras demi mereka. Ia tidak ingin menjadi istri yang penuntut dan menambah beban pikiran Dimas. Ia hanya bisa membalas pesan singkatnya dengan doa dan kata-kata penyemangat. Tapi jauh di dalam hatinya, sebuah benih kecil keresahan mulai tumbuh. Ia merindukan suara suaminya, merindukan obrolan panjang mereka. Perubahan yang paling terasa adalah ketika bulan ke-6 kehamilannya tiba. Transfer bulanan yang biasanya datang tepat waktu, mulai terlambat beberapa hari. Dan ketika akhirnya masuk, jumlahnya tidak seperti yang dijanjikan Dimas. Jumlahnya berkurang hampir setengahnya. Dengan hati-hati, Kirana menanyakannya saat Dimas menelepon. Mas, maaf, apa di kantor lagi ada masalah? Uang yang Mas kirim. Oh, itu. Potong Dimas cepat. Iya, sayang. Maaf sekali. Pembayaran dari klien untuk proyek ini macet parah. Gaji kami semua dipotong sementara sampai dananya cair lagi. Kamu pakai seadanya dulu. Ya, bulan depan mudah-mudahan sudah normal lagi. Penjelasan itu kembali terdengar masuk akal. Ekonomi memang bisa naik turun. Kirana merasa bersalah karena telah meragukan suaminya. Iya, Mas, tidak apa-apa. Yang penting Mas di sana baik-baik saja. Jawabnya, menyembunyikan kekecewaannya. Namun, bulan depan tidak pernah menjadi lebih baik. Jumlah kiriman uang tetap sama kecilnya, kadang bahkan lebih sedikit. Panggilan telepon semakin jarang, berubah menjadi obrolan singkat lewat pesan WhatsApp yang balasannya seringkali tertunda berjam-jam. Gerimis kecil itu kini telah menjadi hujan yang mulai terasa dingin di kulit Kirana. Tabungannya yang ia kumpulkan sedikit demi sedikit mulai tergerus untuk kebutuhan sehari-hari. Ia sadar, ia tidak bisa hanya mengandalkan kiriman Dimas yang tak menentu, apalagi biaya persalinan kelak pasti tidak sedikit. Dengan perut yang semakin membuncit, Kirana membuat sebuah keputusan berat. Ia harus kembali bekerja. Ia mulai menerima pesanan jahitan lagi. Awalnya hanya dari tetangga dekat yang mengerti kondisinya. Namun kabar menyebar, dan pesanan mulai datang lebih banyak. Meja mesin jahitnya kembali penuh dengan potongan kain. Kirana bekerja dari pagi hingga sore,
Seringkali harus berhenti sejenak untuk meluruskan punggungnya yang terasa pegal atau menahan rasa mual yang tiba-tiba datang. Bu Tati, tetangga sebelah rumahnya yang baik hati dan sudah ia anggap seperti ibunya sendiri, sering menegurnya. Kamu jangan terlalu memaksakan diri. Enduk, kandunganmu itu sudah besar. Kasihan jabang bayinya. Kirana hanya bisa tersenyum tipis. Tidak apa-apa, Bu. Pelan-pelan saja kerjanya. Buat tambahan untuk persiapan lahiran nanti. Jawabnya. Ia tidak pernah menceritakan masalahnya dengan Dimas kepada siapapun, termasuk Bu Tati. Ia tidak mau mempermalukan suaminya. Baginya, ini adalah aib rumah tangga yang harus ia simpan sendiri. Malam-malamnya kini terasa sangat panjang dan sepi. Tidak ada lagi dering telepon yang ia tunggu. Ponselnya lebih sering diam. Ketika ia mencoba menelepon lebih dulu, seringkali panggilannya tidak diangkat. Hanya centang 2 berwarna biru di pesan WhatsApp yang menandakan pesannya telah dibaca, namun tanpa balasan. Hatinya terasa sakit. Sebuah sakit yang berbeda dari sekadar rindu. Ini adalah sakit karena merasa diabaikan. Kadang, saat sedang sendirian di kamarnya, ia akan menangis dalam diam sambil mengelus perutnya. Ia berbicara pada calon anaknya dalam bisikan. Sabar ya. Nak, bapakmu sedang sibuk bekerja. Cari uang untuk kita. Kita doakan saja semoga pekerjaannya lancar. Ia mencoba menguatkan dirinya sendiri dengan kalimat-kalimat itu, meski ia sendiri mulai ragu akan kebenarannya. Pikiran-pikiran buruk mulai sering menyelinap di benaknya. Apakah Dimas punya masalah lain? Apakah ia sakit? Atau yang paling ia takuti, apakah ada wanita lain? Namun, setiap kali pikiran itu muncul, ia akan segera menepisnya. Jangan, Kirana. Jangan berburuk sangka. Itu dosa. Kasihan anakmu kalau ibunya stres. Gumamnya pada dirinya sendiri. Ia berpegang teguh pada citra Dimas yang dulu ia kenal. Pria baik hati yang ramah, yang memujinya, yang berjanji akan menjadi ayah terbaik. Ia percaya, pria itu masih ada di sana. Hanya sedang tertutup oleh kabut tebal bernama masalah pekerjaan. Ia masih berharap, suatu hari nanti, kabut itu akan sirna dan Dimas yang dulu akan kembali padanya. Ia tidak sadar, bahwa yang ia anggap kabut itu sesungguhnya adalah dinding tebal yang sengaja dibangun untuk memisahkannya dari kebenaran yang menyakitkan. Usia kandungan Kirana telah memasuki minggu ke-38. Setiap malam ia tidur dengan perasaan was-was. Meletakkan tas berisi perlengkapan bayi dan pakaiannya di samping tempat tidur. Perutnya terasa kencang dan berat. Setiap gerakan kecil dari sang jabang bayi terasa begitu kuat, seolah ikut merasakan kegelisahan ibunya. Dimas benar-benar seperti hilang di telan bumi. Telepon dan pesannya tak pernah lagi berbalas. Nomornya masih aktif, tetapi panggilannya selalu berakhir tanpa jawaban. Kiriman uang terakhir datang sebulan yang lalu. Jumlahnya hanya cukup untuk membeli beras dan lauk selama 2 minggu. Kirana bertahan hidup dari upah menjahitnya. Tubuhnya sudah sangat lelah, tetapi ia memaksakan diri. Setiap rupiah yang ia dapatkan, langsung ia masukkan ke dalam kaleng biskuit bekas yang ia simpan di bawah tumpukan pakaian. Uang itu adalah harapannya, benteng pertahanannya jika hal terburuk terjadi. Dan hal terburuk itu datang pada suatu Selasa dini hari. Hujan deras mengguyur desa sejak semalam, menciptakan alunan suara yang seharusnya menenangkan, tetapi malam itu terdengar seperti musik yang mengiringi sebuah drama paling menyedihkan dalam hidup Kirana. Sekitar pukul 2 pagi, ia terbangun oleh rasa sakit yang luar biasa di perut bagian bawahnya. Bukan sekadar mulas biasa, melainkan seperti ada sesuatu yang meremas dan memelintir seluruh isi perutnya dengan kekuatan penuh. Rasa sakit itu datang dalam gelombang. Semakin lama semakin kuat dan rapat. Keringat dingin membanjiri pelipisnya. Tangannya gemetar hebat saat meraih ponsel di atas nakas. Dengan napas yang terengah-engah, ia mencari nama, suamiku, di daftar kontaknya. Ini adalah saatnya. Ia akan melahirkan. Sekalipun Dimas telah mengabaikannya selama berbulan-bulan, secercah harapan bodoh masih tersisa di hatinya. Harapan bahwa kabar kelahiran anak mereka akan mampu meluluhkan segala kebekuan dan membawanya kembali. Panggilan pertama,
Hanya nada sambung yang panjang. Tak diangkat. Panggilan kedua. Sama saja. Rasa sakit kembali menghantam, membuat Kirana nyaris menjatuhkan ponselnya. Ia menggigit bibir bawahnya, menahan erangan. Air matanya mulai mengalir. Panggilan ketiga. Langsung ditolak. Jantung Kirana serasa diremas. Dengan sisa tenaga dan harapan yang hampir padam, ia mencoba untuk keempat kalinya. Di luar dugaan, pada dering kelima, panggilan itu diangkat. Halo. Suara Dimas di seberang terdengar serak dan datar, seperti orang yang terganggu tidurnya. Mas. Bisik Kirana, suaranya parau dan bergetar. Mas, tolong, aku kayaknya mau melahirkan. Sakit sekali, Mas. Perutku, kontraksinya sudah sering. Hening. Tidak ada jawaban. Hanya terdengar suara napas Dimas. Keheningan beberapa detik itu terasa seperti keabadian yang menyiksa bagi Kirana. Mas, kamu dengar aku? Ulang Kirana. Kepanikannya memuncak. Akhirnya Dimas menjawab, dengan nada yang begitu dingin dan tanpa emosi, seolah sedang menanggapi seorang sales yang menawarkan produk. Aku benar-benar nggak bisa pulang. Nah, katanya cepat. Di kantor lagi sibuk banget. Proyeknya lagi dievaluasi pusat. Semua orang tidak boleh cuti. Kamu ke bidan dulu saja sama tetangga. Dunia Kirana seakan berhenti berputar. Kalimat itu, yang diucapkan dengan begitu entengnya, menghantamnya lebih keras daripada rasa sakit di perutnya. Tapi ini anak kita, Mas. Lirih Kirana. Suaranya pecah. Aku takut aku sendirian di sini. Aku sudah bilang aku tidak bisa. Kamu mengerti tidak sih? Nanti aku telepon lagi. Klik. Sambungan diputus begitu saja. Kirana menatap layar ponselnya yang kembali gelap. Kosong. Hempah. Rasa sakit di hatinya jauh lebih menyiksa daripada kontraksi yang merobek-robek perutnya. Pengkhianatan itu kini tidak lagi abstrak. Tidak lagi hanya berupa kecurigaan. Pengkhianatan itu nyata, telanjang, dan begitu kejam. Dengan sisa kekuatan yang ia miliki, didorong oleh insting untuk menyelamatkan anaknya, Kirana bangkit dari tempat tidur. Sambil memegangi perutnya, ia berjalan tertatih-tatih menembus hujan deras menuju rumah Butati. Setiap langkah adalah perjuangan melawan rasa sakit dan keputusasaan. Ia menggedor pintu rumah tetangganya itu berkali-kali dengan kepalan tangannya yang lemas. Butati, tolong. Ketika pintu terbuka dan Butati melihat kondisi Kirana yang basah kuyup, pucat, dan menahan sakit, wanita parubaya itu langsung panik. Tanpa banyak bertanya, ia dan suaminya segera memasukkan Kirana ke dalam mobil bak terbuka tua mereka, melapisinya dengan terpal seadanya untuk melindunginya dari hujan, dan melaju kencang menuju klinik 24 jam di kota kecamatan yang jaraknya hampir 1 jam perjalanan. Sepanjang jalan, Kirana hanya bisa mencengkeram erat tangan Butati, menahan setiap gelombang kontraksi sambil menangis tanpa suara. Pikirannya kosong, hatinya beku. Sesampainya di klinik, ia langsung dibawa ke ruang persalinan. Bidan yang memeriksa mengerutkan kening. Posisi bayinya sungsang. Bu, kami tidak punya peralatan untuk menangani ini. Harus dirujuk ke rumah sakit kabupaten. Di sana ada dokter spesialis. Keputusasaan kembali menghantam Kirana. Rumah sakit kabupaten berarti perjalanan 1 jam lagi. Tapi ia tak punya pilihan. Dengan mobil yang sama, mereka kembali membelah malam. Setibanya di rumah sakit kabupaten yang lebih besar dan ramai, Kirana langsung ditangani oleh beberapa perawat dan didorong di atas brankar menuju ruang observasi. Di tengah kondisinya yang berada di antara sadar dan tidak sadar karena menahan sakit, matanya yang setengah terpejam menangkap sebuah pemandangan di sudut lorong yang terang benderang. Pemandangan itu membekukan darahnya dan menghentikan napasnya. Di sana, di depan sebuah ruang rawat inap, berdiri seorang pria yang sangat ia kenal. Dimas, suaminya. Ia tidak sedang mengenakan pakaian kerja. Ia hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Rambutnya acak-acakan. Wajahnya menunjukkan raut cemas yang luar biasa. Ia sedang berbicara dengan seorang perawat. Tangannya menunjuk-nunjuk ke arah ruangan di belakangnya. Kemudian, pintu ruangan itu terbuka.
Seorang wanita muda yang juga Kirana kenal sebagai Lina, rekan kerja Dimas yang pernah ia lihat fotonya, berjalan keluar dengan langkah pelan, memegangi perutnya yang juga buncit. Wajah Lina pucat. Dimas langsung menghampirinya, memapahnya dengan penuh perhatian, dan membisikkan sesuatu di telinganya. Raut wajah Dimas adalah raut wajah seorang suami yang siaga dan penuh kasih sayang untuk istrinya yang akan melahirkan. Kenyataan itu menghantam Kirana dengan kekuatan 1000 badai. Suaminya tidak sibuk bekerja. Suaminya ada di kota yang sama, di rumah sakit yang sama. Tetapi bukan untuknya. Ia ada di sana, di malam yang sama, untuk menemani wanita lain melahirkan anak mereka. Brankar terus berjalan, melewati pemandangan itu. Dimas sempat menoleh dan mata mereka bertemu selama sepersekian detik. Wajah Dimas menunjukkan keterkejutan yang luar biasa, seolah melihat hantu. Tapi ia tidak bergerak, tidak memanggil nama Kirana. Ia hanya mematung, sebelum akhirnya kembali memalingkan wajahnya pada Lina. Bagi Kirana, detik itu adalah akhir dari segalanya. Tak ada lagi air mata. Yang tersisa hanyalah kehampaan yang dingin dan sebuah kekuatan aneh yang lahir dari puncak keputusasaan. Ia tidak akan mati. Ia tidak akan hancur. Ia akan melahirkan anaknya. Dan ia akan hidup untuk anaknya. Di dalam ruang bersalin, di tengah teriakan para dokter dan perawat, Kirana mengerahkan seluruh sisa tenaganya. Dan lahirlah Bara. Tangis bayi laki-laki itu pecah, memenuhi ruangan. Kirana ikut menangis. Tapi bukan tangis duka. Itu adalah tangis seorang pejuang yang telah memenangkan pertempuran pertamanya. Ia menatap bayi mungilnya yang diletakkan di dadanya, dan berjanji dalam hati, "Kamu tidak akan pernah kekurangan cinta, Nak. Ibu akan menjadi ayah sekaligus ibu untukmu." Ibu berjanji. Hari-hari di rumah sakit kabupaten terasa seperti berada dalam sebuah gelembung hampa. Kirana hanya fokus pada dua hal, menyusui Bara dan memulihkan tenaganya. Ia tidak menangis lagi. Air matanya seolah telah kering di malam ia melihat Dimas bersama wanita lain. Yang ada kini hanyalah sebuah ketetapan hati yang dingin dan kokoh. Butati menjadi satu-satunya malaikat pelindungnya. Setiap hari wanita parubaya itu datang dari desa, membawakan rantang berisi makanan bergizi, pakaian ganti untuk Kirana, dan beberapa helai baju bayi baru yang ia beli di pasar. "Suamimu tidak datang, Enduk?" tanya Butati pada hari kedua. Nadanya penuh kehati-hatian. Kirana menggeleng pelan. Matanya menatap lurus ke dinding putih di hadapannya. "Dia sibuk, Bu." Hanya itu yang mampu ia ucapkan. Ia tidak sanggup menceritakan kebenarannya. Bukan untuk melindungi Dimas, tetapi untuk melindungi dirinya sendiri dari rasa sakit saat harus mengulang cerita itu. Pada hari ketiga, saat Kirana sedang berjalan pelan di lorong untuk melancarkan peredaran darahnya sambil menggendong Bara, Dimas muncul. Ia tidak datang ke kamar rawatnya. Ia mencegatnya di dekat tangga darurat yang sepi. Penampilannya kusut. Matanya merah kurang tidur. "Kamu sudah mau pulang?" tanyanya tanpa basa-basi. Nadanya datar, seolah bertanya pada orang asing. Kirana berhenti, memeluk Bara lebih erat. Ia tidak menjawab, hanya menatap Dimas dengan pandangan kosong. Tatapan itu membuat Dimas merasa tidak nyaman. "Dengar," kata Dimas lagi, suaranya sedikit bergetar, entah karena gugup atau marah. "Kejadian ini rumit. Kamu urus saja anak itu baik-baik." Ia merogoh sakunya, mengeluarkan sebuah amplop coklat yang lecek, lalu menyodorkannya pada Kirana. "Ini ada sedikit uang. Untuk biaya rumah sakit dan kebutuhanmu." Kirana menatap amplop itu, lalu kembali menatap wajah Dimas. Wajah pria yang pernah ia puja, yang pernah ia percayai sepenuh hati. Kini, wajah itu terlihat seperti topeng yang menyedihkan. Dengan gerakan pelan, Kirana menggelengkan kepalanya. "Aku tidak butuh," jawabnya. Suaranya pelan namun tegas. Rahang Dimas mengeras. "Jangan keras kepala, Kirana. Kamu mau membesarkan anak itu pakai apa? Ambil ini." Ia memaksa, mencoba menyelipkan amplop itu ke tangan Kirana yang sedang menggendong. Kirana mundur selangkah. "Aku bilang, aku tidak butuh uangmu."
Setelah mengucapkan kalimat itu, ia berbalik dan berjalan kembali menuju kamarnya, meninggalkan Dimas yang mematung dengan tangan terjulur memegang amplop. Pertemuan singkat itu menjadi penegasan terakhir. Tidak ada lagi yang perlu diselamatkan. Tidak ada lagi yang perlu diharapkan. Hubungan mereka telah mati. Sekembalinya ke desa, Kirana disambut oleh tatapan iba dan bisik-bisik tetangga. Mereka semua tahu ia melahirkan tanpa didampingi suami. Mereka semua bertanya-tanya di mana gerangan Dimas. Kirana mengabaikan itu semua. Ia mengunci diri di rumah. Seluruh dunianya kini berpusat pada Bara. Ia merawat bayinya dengan seluruh cinta yang ia miliki, seolah ingin menebus ketiadaan sosok seorang ayah. Seminggu setelah kepulangannya, ia membuat keputusan terbesar dalam hidupnya. Ia tidak akan tinggal di desa itu. Setiap sudut rumah, setiap jengkal jalan, semuanya menyimpan kenangan yang kini terasa seperti duri. Ia harus pergi. Ia harus memulai dari nol di tempat di mana tidak ada seorang pun yang mengenalnya. Langkah pertamanya adalah menghubungi seorang perantara tanah di kota kecamatan. Ia menjual sepeta kebun di belakang rumahnya. Satu-satunya warisan tanah dari almarhum ayahnya. Uangnya tidak banyak, tetapi cukup untuk menjadi modal awal. Langkah kedua, yang paling berat, adalah menjual mesin jahit ibunya. Benda itu bukan hanya alat kerjanya, tetapi juga kenangan terakhir dari sang ibu. Saat seorang pembeli mengangkut mesin jahit itu ke atas gerobak, Kirana menahan napas. Ini adalah simbol bahwa ia benar-benar memutus masa lalunya. Tidak ada lagi Kirana si penjahit. Yang ada hanyalah Kirana, ibu dari Bara. Pada suatu pagi buta, saat desa masih diselimuti kabut, Kirana melangkah keluar dari rumahnya untuk terakhir kali. Ia hanya membawa satu tas travel besar yang berisi pakaiannya dan perlengkapan Bara. Di pelukannya, Bara tertidur pulas, tidak menyadari takdir besar yang sedang digariskan oleh ibunya. Ia hanya mengetuk satu pintu, rumah Butati. "Kamu yakin, Enduk?" tanya Butati dengan mata berkaca-kaca saat Kirana menjelaskan rencananya. Kirana mengangguk mantap. "Aku harus, Bu. Demi Bara. Aku tidak mau dia tumbuh besar mendengar omongan orang tentang ayahnya." Butati memeluknya erat. Wanita itu tidak bertanya lebih jauh. Ia mengerti ada luka yang sangat dalam di hati Kirana. Ia menyelipkan beberapa lembar uang ratusan ribu ke dalam saku baju Kirana dan sebuah kertas kecil. "Ini, simpan. Ini nomor telepon saudara jauh ibu di Jakarta. Dia punya yayasan kecil penyalur tenaga kerja. Bilang saja kamu kenalannya Butati dari Sukasari. Siapa tahu dia bisa bantu." Dengan bekal restu dan bantuan dari Butati, Kirana melangkah menuju jalan besar untuk menunggu bus pertama menuju Jakarta. Perjalanan 8 jam di dalam bus yang sesak dan panas terasa begitu panjang. Kirana memeluk Bara erat, melindunginya dari kebisingan dan tatapan ingin tahu penumpang lain. Di dalam kepalanya, ketakutan akan masa depan beradu dengan tekad yang membara. Ia takut, tentu saja. Ia hanyalah seorang wanita desa dengan pendidikan seadanya, membawa seorang bayi, menuju sebuah kota raksasa yang kejam. Tapi ketakutan itu dikalahkan oleh citra wajah Bara yang tertidur damai. Untuk anak ini, ia akan melawan dunia. Terminal bus di Jakarta menyambutnya dengan sengatan polusi dan hiruk-pikuk yang memekakan telinga. Kirana merasa begitu kecil dan tersesat. Berpegang pada alamat di kertas pemberian Butati, ia menggunakan sisa uangnya untuk menyewa ojek menuju sebuah gang sempit di pinggiran kota. Yayasan itu ternyata hanyalah sebuah rumah sederhana dengan papan nama kecil di depannya. Ia disambut oleh seorang wanita parubaya yang memperkenalkan diri sebagai Bu Lastri. Kirana menceritakan kisahnya secara singkat, tentu saja dengan menyembunyikan detail pengkhianatan suaminya. Ia hanya berkata bahwa ia harus mencari kerja di Jakarta untuk menghidupi anaknya. Bu Lastri menatapnya dengan saksama, dari ujung rambut hingga ujung kaki. Ia melihat seorang wanita muda yang bersih, sopan, dan tampak jujur, meskipun matanya menyiratkan duka yang mendalam. Ia juga melihat bayi mungil di pelukannya yang terawat baik. "Kebetulan sekali," kata Bu Lastri setelah berpikir sejenak. "Ada salah satu klien saya yang butuh asisten rumah tangga menetap. Beliau seorang pengusaha, duda,
Tinggal dengan satu putrinya yang sudah remaja. Orangnya baik dan tidak banyak aturan, tapi sangat disiplin. Yang terpenting, beliau mengizinkan pekerjanya membawa anak kecil. Apa kamu mau? Bagi Kirana, tawaran itu seperti seutas tali yang dilemparkan ke dalam sumur gelap tempatnya terjebak. Tanpa pikir panjang, ia mengangguk mantap. Saya mau, Bu. Pekerjaan apa saja akan saya kerjakan. Hari itu juga, setelah menandatangani beberapa surat perjanjian, Kirana diantar ke sebuah alamat di kawasan perumahan yang tenang dan mewah. Ia berdiri di depan sebuah gerbang hitam yang tinggi, menatap sebuah rumah besar 2 lantai bergaya modern minimalis. Inilah awal dari babak barunya. Langkah pertamanya di kota asing, dengan harapan dan doa agar disinilah ia dan Bara bisa menemukan tempat bernaung yang aman. Rumah Pak Wijaya sangat besar, bersih, dan terkesan dingin. Dindingnya didominasi warna putih dan abu-abu, dengan perabotan mahal namun minim hiasan. Lantainya terbuat dari marmer yang mengkilap, dan jendela-jendela kaca raksasa membuat bagian dalam rumah terang benderang, namun juga terasa seperti sebuah akuarium raksasa yang memamerkan kehampaan di dalamnya. Kesan pertama Kirana adalah rumah itu seperti pemiliknya. Teratur, berkelas, tetapi sepi. Pak Wijaya sendiri adalah seorang pria berusia akhir 40-an. Posturnya tinggi dan masih tegap, dengan rambut yang sudah mulai memutih di beberapa bagian pelipisnya, yang justru menambah kesan bijaksana dan berwibawa. Ia menyambut Kirana di ruang tamunya. Cara bicaranya lugas dan langsung ke pokok persoalan. Selamat datang, Kirana. Katanya dengan nada datar namun tidak merendahkan. Seperti yang mungkin sudah dijelaskan Bu Lastri, pekerjaanmu adalah menjaga kebersihan dan kerapian rumah ini, serta menyiapkan makanan. Saya sarapan pukul 6:30 pagi. Makan malam biasanya saya di luar. Putri saya, Sarah, kadang makan di rumah, kadang tidak. Kamu atur saja. Ia kemudian menjelaskan semua aturan rumah dengan detail. Area mana yang boleh dan tidak boleh dimasuki, cara menggunakan peralatan elektronik, hingga jadwal belanja mingguan. Kamar kamu dan anakmu ada di paviliun belakang, di sebelah dapur. Di sana ada kamar mandi sendiri. Anggap saja itu area pribadimu. Jelasnya, saya orang yang sibuk, sering pulang larut. Saya tidak suka keributan dan saya sangat menghargai kejujuran. Selama kamu bekerja dengan baik dan jujur, kamu akan nyaman di sini. Kirana hanya mengangguk dan mendengarkan dengan saksama. Ia juga diperkenalkan pada Sarah, putri tunggal Pak Wijaya. Gadis itu berusia sekitar 16 tahun, cantik, tetapi pendiam dan tampak murung. Ia hanya menyapa Kirana dengan gumaman singkat sebelum kembali masuk ke kamarnya. Kirana bisa merasakan ada jarak dan kesedihan di antara ayah dan anak itu. Pekerjaan Kirana dimulai keesokan harinya. Ia bangun sebelum subuh, menyiapkan sarapan sederhana untuk Pak Wijaya dan Sarah, lalu mulai membersihkan rumah yang luas itu. Pekerjaannya berat, tetapi Kirana melakukannya dengan ketekunan yang luar biasa. Baginya, pekerjaan ini adalah anugerah. Ia tidak akan menyia-nyiakan kepercayaan yang telah diberikan kepadanya. Di sela-sela pekerjaannya, ia akan berlari ke kamarnya untuk memeriksa, menyusui, dan meninabobokan Bara. Perlahan tapi pasti, kehadiran Kirana dan Bara mulai membawa perubahan yang tak terasa di rumah itu. Dulu, rumah itu hanya berbau pembersih lantai dan pengharum ruangan. Kini, sering tercium aroma masakan rumahan yang sederhana namun menggugah selera dari arah dapur. Dulu, rumah itu senyap. Kini, sesekali terdengar suara celoteh atau tangis bayi yang justru membuat rumah terasa lebih hidup. Pak Wijaya mulai memperhatikan. Ia adalah seorang pengamat yang ulung. Ia melihat bagaimana Kirana mengatur waktunya dengan efisien antara pekerjaan dan mengurus bayi. Ia melihat rumahnya menjadi jauh lebih rapi dan terawat. Ia juga melihat bagaimana Kirana tidak pernah sekalipun mengeluh atau mencoba mencari perhatian. Ia hanya bekerja dalam diam dengan penuh dedikasi. Kejujuran Kirana juga teruji. Suatu kali, saat membersihkan ruang kerja Pak Wijaya, Kirana menemukan sebuah jam tangan mewah tergeletak di bawah meja. Tanpa pikir panjang, ia mengambilnya dan langsung menyerahkannya pada Pak Wijaya saat pria itu pulang kerja.
Maaf, Pak. Tadi saya menemukan ini di ruang kerja Bapak. Pak Wijaya menatap jam tangan itu, lalu menatap Kirana. Ia sudah lupa di mana meletakkannya. Terima kasih, Kirana. Saya hargai kejujuranmu. Sejak saat itu, tingkat kepercayaannya pada Kirana meningkat drastis. Kebaikan hati Pak Wijaya tidak ditunjukkan lewat kata-kata, melainkan lewat tindakan. Suatu hari, ia pulang kerja dan melihat Kirana sedang menidurkan bara di atas kasur lipat tipis. Keesokan harinya, sebuah boks bayi lengkap dengan kasur tebal dan kelambu diantarkan ke rumah. Pak Wijaya hanya berkata singkat, "Pakai ini, lebih aman untuk bayimu." Ketika bara sakit demam tinggi di tengah malam, Kirana panik. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Ia memberanikan diri mengetuk pintu kamar Pak Wijaya. Tanpa banyak bicara, pria itu langsung mengambil kunci mobilnya. "Kita ke dokter anak langganan Sarah. Ayo cepat." Ia menunggu dengan sabar di rumah sakit. Bahkan ia yang membayar semua biaya dokter dan obat tanpa mau diganti. "Anggap saja ini fasilitas kerja," ujarnya datar, menutupi kepeduliannya. Sarah, yang awalnya dingin, juga mulai luluh. Kadang, saat pulang sekolah, ia akan mengintip ke kamar Kirana hanya untuk melihat bara yang tertidur. Suatu sore, ia bahkan memberanikan diri menggendong bara sebentar saat Kirana sedang memasak. Sebuah senyum tipis yang jarang terlihat terukir di wajahnya. Rumah kaca yang dingin itu perlahan mulai menghangat. Kirana tidak pernah mencoba masuk ke dalam urusan pribadi keluarga itu, tetapi kehadirannya secara tidak langsung menjadi jembatan. Kadang, di meja makan, Sarah akan bercerita pada Kirana tentang sekolahnya, sesuatu yang jarang ia lakukan pada ayahnya. Pak Wijaya, yang kebetulan mendengar, akan ikut menimpali. Percakapan-percakapan kecil mulai terjadi. Suatu malam, Pak Wijaya pulang lebih awal dan mendapati Kirana sedang duduk di teras belakang sambil menyusui bara. Pria itu membuat 2 cangkir teh hangat dan memberikan satunya pada Kirana. "Kamu tidak pernah cerita tentang asal-usulmu," kata Pak Wijaya pelan, lebih seperti pernyataan daripada pertanyaan. Kirana menatap cangkir tehnya. "Saya dari desa kecil, Pak. Tidak ada yang istimewa." "Dan ayah dari anakmu?" tanya Pak Wijaya hati-hati, menyadari ia mungkin telah melewati batas. Kirana terdiam sejenak. "Dia memilih jalan hidup yang lain, Pak," jawabnya diplomatis. Jawaban itu singkat, tetapi syarat akan makna. Pak Wijaya mengangguk mengerti. Ia tidak bertanya lebih jauh. Ia melihat ada luka yang dalam di sana, tetapi ia juga melihat kekuatan yang luar biasa pada wanita muda di hadapannya. Ia mengagumi ketegarannya. Di sisi lain, Kirana merasa sangat berterima kasih atas perlindungan dan rasa hormat yang diberikan Pak Wijaya. Di rumah itu, ia tidak hanya menemukan pekerjaan. Ia menemukan tempat yang aman untuk menyembuhkan lukanya, setidaknya untuk sementara waktu. Waktu berjalan tanpa terasa. Hampir setahun Kirana bekerja di rumah Pak Wijaya. Bara telah tumbuh menjadi bayi yang sehat dan menggemaskan. Ia sudah bisa merangkak dan mulai belajar berdiri. Kehadirannya menjadi pusat kebahagiaan di rumah yang dulu sepi itu. Bahkan Sarah kini lebih sering menghabiskan waktu di rumah, bermain dengan bara sepulang sekolah. Hubungan antara Kirana dan keluarga Wijaya telah berevolusi dari sekadar pekerja dan majikan menjadi sesuatu yang lebih hangat, dilandasi rasa saling hormat dan percaya. Suatu hari di bulan November, perusahaan milik Pak Wijaya, sebuah korporasi properti raksasa, akan merayakan ulang tahunnya yang ke-25. Perayaan besar akan diadakan di sebuah hotel bintang 5, dengan konsep acara syukuran dan ramah tamah untuk seluruh karyawan beserta keluarga mereka. Malam sebelumnya, saat Kirana sedang menyiapkan makan malam, Pak Wijaya menghampirinya di dapur. "Kirana, besok malam saya ada acara syukuran kantor di hotel," ujarnya. Acaranya santai, lebih seperti kumpul keluarga besar perusahaan. "Saya ingin kamu dan Bara ikut." Kirana yang sedang mengaduk sayur di panci nyaris menjatuhkan sendoknya. Ia menoleh dengan tatapan tidak percaya. "Saya, Pak? Tapi saya kan." "Kamu bagian dari rumah ini," potong Pak Wijaya dengan nada tenang namun tegas. "Lagi pula,
Tidak ada yang akan menjaga kamu dan Bara di rumah. Lebih aman jika kalian ikut dengan saya. Anggap saja jalan-jalan. Bara juga perlu melihat suasana baru. Alasan yang diberikan Pak Wijaya sangat logis dan praktis, khas dirinya. Namun Kirana tahu ada niat baik di baliknya. Ia merasa ragu. Ia akan berada di tengah-tengah orang-orang penting, orang-orang kaya. Ia takut salah tingkah, takut mempermalukan Pak Wijaya. Saya tidak punya baju yang pantas, Pak, dalih Kirana, mencoba menolak secara halus. Pakai saja bajumu yang paling bagus. Kesederhanaan bukan hal yang memalukan, Kirana. Yang penting bersih dan rapi, jawab Pak Wijaya, seolah sudah menduga alasan itu. Akhirnya, Kirana tidak bisa menolak lagi. Malam itu ia membongkar tas pakaiannya, mencari gaun terbaik yang ia miliki. Pilihannya jatuh pada sebuah gamis panjang berwarna krem polos yang pernah ia jahit sendiri dari sisa kain pesanan orang. Modelnya sederhana, tetapi jahitannya sangat rapi. Dipadukan dengan kerudung berwarna senada, penampilannya terlihat anggun, bersih, dan meneduhkan. Keesokan malamnya, mereka berangkat bersama. Pak Wijaya menyetir sendiri, dengan Kirana duduk di kursi belakang bersama Bara yang sudah tertidur pulas di dalam gendongannya. Tiba di lobi hotel, Kirana terpana melihat kemewahan di sekelilingnya. Ia merasa seperti itik buruk rupa yang masuk ke dalam istana. Namun, Pak Wijaya berjalan di sampingnya dengan langkah mantap. Kehadirannya memberinya sedikit rasa percaya diri. Di dalam ballroom, suasana begitu meriah. Semua orang menyapa Pak Wijaya dengan penuh hormat. Selamat malam, Pak Wijaya. Sapa mereka silih berganti. Banyak yang melirik penasaran ke arah Kirana dan bayi yang digendongnya. Pak Wijaya memperkenalkan Kirana dengan cara yang sangat berkelas. Selamat malam. Kenalkan, ini Kirana. Beliau yang membantu saya mengurus rumah. Ucapnya singkat dan jelas. Cara ia mengatakannya membuat posisi Kirana terdengar terhormat, bukan sebagai pesuruh. Setelah menyapa beberapa kolega penting, Pak Wijaya mempersilakan Kirana untuk mengambil makanan. Silakan ambil makanan yang kamu suka. Saya mau bicara sebentar dengan direksi. Dengan sedikit canggung, Kirana berjalan menuju meja buffet yang panjang. Sambil menjaga Bara agar tidak terbangun, ia mengambil piring dan mengisinya dengan sedikit makanan. Matanya berkeliling, mengamati kerumunan orang yang tertawa dan berbincang. Dan saat itulah, dunianya seakan berhenti sejenak. Di dekat pilar besar di ujung ruangan, di antara sekelompok karyawan yang tampak dari level staf biasa, ia melihat sesosok pria. Pria itu sedang tertawa, sedikit membungkuk, berusaha keras untuk terlihat akrab dengan atasannya yang sedang bercerita. Kemejanya sedikit kusut, dan wajahnya tampak lebih lelah dan tirus dari yang Kirana ingat. Pria itu adalah Dimas. Jantung Kirana berdebar kencang, tetapi bukan karena rindu atau sakit hati. Itu adalah debaran keterkejutan. Jadi, inilah proyek besar yang selalu dibanggakan Dimas. Ia hanyalah seorang karyawan level bawah di salah satu perusahaan milik Pak Wijaya. Sebuah sekrup kecil di dalam mesin raksasa. Seolah merasakan ada yang memperhatikannya, Dimas menoleh ke arah meja buffet. Pandangan mereka bertemu. Senyum di wajah Dimas langsung membeku. Matanya membelalak tak percaya. Wajahnya berubah pucat pasi. Ia melihat Kirana. Wanita yang telah ia buang, yang ia tinggalkan saat melahirkan, kini berdiri di sebuah acara mewah. Kirana terlihat berbeda. Lebih tenang, lebih berisi, dan ada aura keteduhan di wajahnya yang dulu tidak ada. Di pelukannya ada seorang bayi yang sehat. Lalu, pandangan Dimas beralih pada sosok yang menghampiri Kirana. Pak Wijaya kembali ke sisi Kirana, meletakkan tangannya dengan ringan di bahu wanita itu. Sudah dapat makanannya? Mau minum apa? Tanyanya dengan suara lembut yang terdengar jelas di tengah kebisingan. Pemandangan itu adalah sebuah tamparan keras bagi Dimas. Ia melihat Kirana bersama pemilik perusahaan tempatnya bekerja. Pria yang setiap hari ia takuti dan hormati dari kejauhan, kini berdiri begitu akrab dengan wanita yang ia sia-siakan. Cermin itu retak. Cermin yang selama ini memantulkan citra dirinya sebagai pria kota yang sukses dan lebih superior dari Kirana,
kini pecah berkeping-keping. Di depan cermin yang baru ini, ia melihat dirinya begitu kecil, begitu rendah, sementara Kirana, dalam kesederhanaannya, tampak begitu tinggi dan tak terjangkau. Dimas tidak sanggup menahan tatapan Kirana yang tenang dan datar. Ia buru-buru memalingkan wajahnya, berpura-pura kembali mendengarkan obrolan teman-temannya, tetapi seluruh tubuhnya terasa kaku. Kirana menarik napas dalam-dalam. Anehnya, ia tidak merasakan kemenangan yang meluap-luap. Yang ia rasakan adalah kelegaan. Sebuah kelegaan yang luar biasa. Seolah beban berat yang selama ini tidak ia sadari ada di pundaknya, baru saja terangkat. Malam itu, ia sadar, bayangan Dimas tidak akan pernah lagi bisa menyakitinya. Ia telah benar-benar bebas. Ia menoleh pada Pak Wijaya dan tersenyum tulus untuk pertama kalinya malam itu. "Saya tidak apa-apa, Pak. Terima kasih." Malam setelah acara syukuran perusahaan itu menjadi titik balik bagi Dimas. Rasa malu dan syok yang ia rasakan saat melihat Kirana bersama Pak Wijaya membekas seperti luka bakar. Di kantor keesokan harinya, ia tidak bisa berkonsentrasi. Setiap kali ia melihat seorang atasan berjalan di lorong, jantungnya berdebar kencang, takut jika orang itu adalah Pak Wijaya yang akan memanggil dan memecatnya. Ia merasa seperti seorang penipu yang kedoknya nyaris terbuka. Bayangan tatapan tenang Kirana terus menghantuinya. Sebuah tatapan yang tidak menghakimi, tetapi justru karena itulah terasa lebih menusuk. Tatapan itu seolah berkata, "Lihatlah dirimu sekarang." Kinerjanya yang sudah buruk semakin merosot. Ia beberapa kali ditegur karena salah membuat laporan dan telat memenuhi tenggat waktu. Hidupnya di luar pekerjaan juga tidak lebih baik. Hubungannya dengan Lina sudah lama kandas. Beberapa bulan setelah anak mereka lahir, Lina menyadari bahwa Dimas tidak sekaya dan sesukses yang ia bayangkan. Pria itu hanyalah karyawan biasa dengan gaji pas-pasan yang kini harus dibagi untuk dua keluarga. Pertengkaran hebat sering terjadi, dan puncaknya, Lina pergi meninggalkannya, kembali ke orang tuanya di kota lain sambil membawa serta anak mereka. Dimas kini benar-benar sendirian, terperosok dalam utang dan penyesalan yang samar. Dalam keadaan terdesak dan putus asa itulah, sebuah ide licik muncul di benaknya. Ide itu dibisikkan oleh seorang teman lamanya yang kini menjadi pengacara kelas bawah, yang sering menangani kasus-kasus sengketa kecil. Mereka bertemu di sebuah warung kopi kumuh. "Kamu punya anak kan dari istrimu yang di kampung itu?" tanya temannya setelah mendengar keluh kesah Dimas. "Itu asetmu, kawan. Apalagi sekarang dia kerja di rumah bos besar. Kamu bisa pakai alasan hak asuh anak. Tuntut dia di pengadilan." "Tuntut? Bagaimana caranya?" tanya Dimas bingung. "Gampang. Kita buat cerita kamu ini korban. Ayah yang rindu pada anaknya tapi dihalang-halangi oleh istri yang kabur. Kita bilang ibunya tidak becus mengurus anak, cuma seorang pembantu. Kamu bisa dapat hak asuh, atau paling tidak, dapat uang damai dari bosnya itu yang pasti tidak mau namanya jadi jelek karena urusan pekerjanya." Jelas temannya sambil menyeringai. Awalnya Dimas ragu. Hati nuraninya yang paling kecil masih memberontak. Tapi egonya yang terluka. Rasa irinya melihat Kirana. Dan desakan kebutuhan ekonomi mengalahkan segalanya. Ia setuju. Ia ingin memukul balik. Ingin menunjukkan bahwa ia masih punya kuasa atas hidup Kirana. 2 minggu kemudian, sebuah amplop coklat resmi dari Pengadilan Agama tiba di kediaman Pak Wijaya. Surat itu diterima oleh Satpam dan diserahkan kepada Kirana yang sedang menyiram tanaman di taman depan. Kirana mengernyitkan dahi, tidak mengerti mengapa ia menerima surat resmi seperti itu. Dengan tangan sedikit gemetar, ia membuka amplop itu. Matanya terpaku pada kop surat di bagian atas, lalu pada kata-kata yang tercetak tebal di tengah halaman. Panggilan sidang perkara gugatan hak asuh anak. Di bawahnya, tertera namanya, Kirana binti, almarhum, Suryo, sebagai pihak tergugat, dan nama Dimas bin Haryono sebagai pihak penggugat. Kertas itu terasa lemas di tangannya. Napasnya tercekat. Ia membaca lampiran gugatan yang disertakan. Matanya bergerak dari satu baris ke baris berikutnya. Setiap kata terasa seperti cambukan. Dimas menuduhnya telah membawa kabur putra mereka, Bara.
Ia menuduhnya telah dengan sengaja memutus hubungan antara seorang ayah dan anak kandungnya. Dan yang paling menyakitkan, di salah satu paragraf, tertulis bahwa ia dianggap tidak layak menjadi seorang ibu karena statusnya yang hanya seorang asisten rumah tangga, dan hidupnya bergantung pada belas kasihan orang lain, sehingga dikhawatirkan tidak dapat memberikan masa depan yang baik bagi sang anak. Kekuatan yang selama setahun ini ia bangun dengan susah payah, runtuh seketika. Kakinya lemas. Ia terduduk di bangku taman. Surat itu jatuh ke pangkuannya. Air mata yang sudah lama ia tahan, kini mengalir deras. Jadi ini balasan Dimas setelah melihatnya di hotel. Bukan permintaan maaf, bukan penyesalan, melainkan sebuah serangan yang kejam dan menusuk tepat di harga dirinya sebagai seorang ibu. Pria itu ingin merebut Bara darinya. Satu-satunya harta, satu-satunya alasan ia hidup. Saat itulah Pak Wijaya pulang dari kantor. Ia melihat Kirana menangis terseduh-seduh di taman dengan sepucuk surat di pangkuannya. Ia segera menghampirinya. "Kirana, kamu kenapa?" Dengan tangan gemetar, Kirana menyerahkan surat itu. Pak Wijaya mengambilnya dan membacanya dengan cepat. Ekspresi wajahnya yang biasanya tenang, kini berubah menjadi keras. Rahangnya mengatup rapat. Matanya yang tajam menyiratkan kemarahan yang dingin. "Ini konyol," desisnya setelah selesai membaca. Ia menatap Kirana yang masih terguncang. Dia pikir dia siapa? Dia pikir dia bisa mengintimidasimu dengan cara murahan seperti ini? "Saya takut, Pak." Isak Kirana. Dia bilang saya ibu yang tidak layak. Dia mau ambil Bara. Pak Wijaya berjongkok di hadapan Kirana. Tatapannya tegas. "Dengar, Kirana. Kamu adalah ibu terbaik yang pernah Bara miliki. Dan kamu tidak sendirian menghadapi ini. Pria itu salah besar jika mengira kamu lemah." Ia berdiri tegak. "Kita lawan dia. Aku pastikan dia akan menyesali perbuatannya ini." Malam itu juga, Pak Wijaya menelepon pengacara pribadinya, seorang ahli hukum keluarga ternama di Jakarta. Sebuah pertemuan diatur untuk keesokan harinya. Sarah, yang mendengar percakapan ayahnya, menghampiri Kirana yang masih duduk termenung di ruang keluarga. Tanpa berkata apa-apa, gadis remaja itu duduk di sebelahnya dan menggenggam tangan Kirana. Sebuah gestur kecil yang memberikan kehangatan luar biasa. Badai itu datang dengan paksa, mengancam akan merenggut segalanya dari Kirana. Namun kali ini, ia tidak lagi berdiri sendirian di tengah hujan. Ada orang-orang yang kini menjadi payung dan bentengnya, siap melindunginya dari setiap tetes air badai yang paling kejam sekalipun. Pertemuan dengan pengacara Pak Wijaya, Pak Budi, berlangsung di ruang kerja Pak Wijaya yang luas. Pak Budi adalah seorang pria paruh baya yang tenang dan profesional. Ia mendengarkan cerita Kirana dari awal hingga akhir dengan saksama, tanpa menyela sedikit pun. Menceritakan kembali semua detail menyakitkan itu adalah sebuah siksaan bagi Kirana. Ia harus mengingat kembali malam-malam sepi saat panggilannya tak diangkat, percakapan dingin di telepon saat ia akan melahirkan, hingga pemandangan yang menghancurkan hatinya di lorong rumah sakit. Beberapa kali suaranya tercekat oleh isak tangis, tetapi kehadiran Pak Wijaya yang duduk di seberang meja memberinya kekuatan untuk terus bicara. Ia menceritakan semuanya, sejujur-jujurnya. Setelah Kirana selesai, Pak Budi menghela napas panjang. "Ini kasus yang sangat kuat untuk kita, Kirana," katanya dengan nada meyakinkan. "Tuduhan dari pihak penggugat sepenuhnya didasarkan pada kebohongan. Tugas kita sekarang adalah membuktikannya di pengadilan. Langkah pertama mereka adalah mengumpulkan bukti." Pak Budi meminta catatan transfer bank dari Kirana, yang dengan jelas menunjukkan bagaimana nafkah dari Dimas berkurang drastis hingga berhenti total. Ia juga meminta Kirana untuk mencoba mengingat tanggal-tanggal penting saat Dimas menolak panggilannya. "Satu hal lagi yang sangat penting," kata Pak Budi. "Saksi. Apakah ada orang yang bisa bersaksi tentang kondisi Anda saat akan melahirkan?" Kirana langsung teringat pada Butati. Namun, saksi kunci sebenarnya adalah bidan di klinik kecamatan. "Ada bidan di klinik pertama yang saya datangi, Pak. Dia yang menyatakan bayi saya sungsang dan harus dirujuk." "Bagus sekali," sahut Pak Wijaya.
Biar tim saya yang mengurusnya. Hari itu juga, Pak Wijaya menugaskan salah satu staf kepercayaannya untuk pergi ke desa Kirana dan kota kecamatan. Tugasnya adalah menemukan Butati dan bidan yang menangani Kirana malam itu, dan meminta kesediaan mereka untuk menjadi saksi. Sementara itu, Dimas dan pengacaranya terus melancarkan perang psikologis. Mereka menyebarkan cerita versi mereka ke beberapa teman, yang kemudian menjadi gosip. Cerita tentang seorang ayah malang yang dipisahkan dari anaknya oleh istri yang egois. Mereka berharap tekanan sosial akan membuat Kirana menyerah. Hari sidang pertama pun tiba. Ruang pengadilan terasa dingin dan mengintimidasi. Dimas duduk di kursinya, mengenakan kemeja baru yang rapi. Ia berusaha menampilkan wajah seorang korban yang tegar. Kirana, didampingi oleh Pak Budi, duduk di seberangnya. Jantungnya berdebar kencang, tetapi ia teringat pesan Pak Wijaya pagi itu. Tegakkan kepalamu, Kirana. Kamu ada di pihak yang benar. Pak Wijaya sendiri duduk di barisan kursi pengunjung, tepat di belakang Kirana, menjadi pilar dukungan yang tak bersuara. Sidang dimulai. Pengacara Dimas dengan fasih memaparkan ceritanya, penuh dengan drama dan kebohongan. Ia menggambarkan Dimas sebagai ayah yang penuh kasih yang haknya telah dirampas. Saat Dimas memberikan kesaksian, ia bahkan sempat meneteskan air mata palsu, menceritakan betapa ia merindukan putranya. Lalu, tiba giliran pihak Kirana. Pak Budi dengan tenang mematahkan setiap argumen. Ia menunjukkan bukti transfer bank. Jika penggugat adalah seorang ayah yang bertanggung jawab, mengapa nafkah untuk anak dan istrinya yang sedang hamil besar justru berhenti total? Kemudian, ia memanggil Kirana ke kursi saksi. Dengan suara yang sedikit bergetar pada awalnya, tetapi semakin mantap kemudian, Kirana menceritakan kronologi kejadian malam itu. Ia menceritakan tentang panggilan teleponnya yang ditolak. Saat sesi pemeriksaan silang, pengacara Dimas mencoba menyerangnya. Anda bilang suami Anda menolak telepon. Mungkin saja saat itu ia benar-benar sibuk bekerja demi menafkahi Anda, kan? Pekerjaan apa yang lebih penting daripada kelahiran anak kandungnya sendiri? Balas Kirana pelan. Namun pertanyaan itu telak. Puncak dari persidangan terjadi saat Pak Budi memanggil saksi kuncinya. Bidan Imah, wanita yang menangani Kirana di klinik, masuk ke ruang sidang. Dengan jelas dan tenang, ia bersaksi bahwa malam itu Kirana datang dalam kondisi lemah, sendirian, diantar oleh tetangganya, dan bayinya dalam posisi sungsang. Lalu, apa yang Anda lakukan setelah itu, Bu Bidan? Tanya Pak Budi. Saya merujuknya ke rumah sakit kabupaten karena kami tidak punya fasilitas. Saya sempat menelepon rumah sakit kabupaten untuk memberitahu akan ada pasien rujukan darurat. Jawab Bidan Imah. Terima kasih, Bu Bidan. Pak Budi kemudian beralih kepada hakim. Yang mulia, kami punya satu bukti terakhir. Ia menyerahkan sebuah dokumen kepada Panitera untuk diberikan kepada hakim. Itu adalah salinan resmi dari buku register kelahiran Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten pada tanggal 23 Oktober 2023. Jika Yang Mulia berkenan memeriksa, pada tanggal tersebut, tercatat 2 kelahiran bayi laki-laki yang menarik perhatian. Hakim memeriksa dokumen itu dengan saksama. Ruangan menjadi hening. Bayi pertama, lanjut Pak Budi, suaranya menggema di ruangan. Bernama Bara, putra dari Ibu Kirana dan Bapak Dimas. Lahir pada pukul 4.15 pagi. Dan bayi kedua, lahir pada pukul 23.30 di hari yang sama. Seorang bayi laki-laki dari seorang ibu bernama Lina, dan ayah yang tercatat di dokumen itu juga bernama Dimas bin Haryono. Seluruh ruangan berdengung oleh bisikan kaget. Wajah Dimas menjadi putih seperti kertas. Ia menatap pengacaranya dengan panik. Ia tidak menyangka pihak Kirana akan menemukan bukti sejauh ini. Kebohongannya terbongkar sepenuhnya. Ia tidak sedang sibuk bekerja di Jakarta. Ia berada di rumah sakit yang sama, untuk wanita yang berbeda. Hakim mengangkat wajahnya, menatap Dimas dengan pandangan tajam dan penuh amarah. Tidak perlu ada pertanyaan lagi. Semuanya sudah jelas. Sidang ditutup hari itu juga dengan putusan akhir. Hakim mengetuk palu dengan keras. Hak asuh penuh atas Bara jatuh ke tangan Kirana.
Dimas tidak hanya kalah, ia juga diperintahkan untuk membayar seluruh biaya perkara dan diberi teguran keras oleh hakim, karena telah memberikan keterangan palsu dan mengajukan gugatan dengan niat buruk. Saat keluar dari gedung pengadilan, Kirana tidak bisa lagi menahan air matanya. Ia menangis di bahu Pak Wijaya, bukan karena sedih, tetapi karena lega. Beban terberat dalam hidupnya telah terangkat. Malam itu, suasana di rumah terasa damai. Setelah Bara tertidur, Kirana duduk sendirian di taman belakang, menatap langit malam yang cerah. Ia merasa seperti baru saja dilahirkan kembali. Pak Wijaya menghampirinya, membawakan teh hangat seperti biasanya. Mereka duduk dalam diam selama beberapa saat. Lalu Pak Wijaya berdeham pelan. "Kirana," panggilnya lembut. Kirana menoleh. "Kamu sudah melewati badai terbesarmu. Kamu membuktikan bahwa kamu adalah wanita yang luar biasa kuat," kata Pak Wijaya. "Sekarang, badai itu sudah berlalu. Aku ingin menjadi pelabuhanmu. Bukan sebagai majikan atau pelindung, tapi sebagai pendamping hidup." Kirana tertegun. "Aku ingin kamu dan Bara menjadi keluargaku seutuhnya. Aku ingin membangun rumah yang sesungguhnya denganmu. Kirana, maukah kamu menikah denganku?" Di bawah langit yang bertabur bintang, di taman yang telah menjadi saksi bisu penyembuhan lukanya, Kirana menatap wajah tulus pria di hadapannya. Air mata kembali mengalir di pipinya, tetapi kali ini, itu adalah air mata kebahagiaan. Dengan anggukan pelan, ia memberikan jawabannya. Jawaban yang akan memulai babak baru yang tidak pernah berani ia impikan sebelumnya. 2 tahun berlalu sejak hari yang menentukan di pengadilan itu. 2 tahun sejak Kirana menerima lamaran Pak Wijaya. Pernikahan mereka dilangsungkan tidak lama setelah itu. Sebuah acara yang jauh dari kesan mewah, tetapi begitu hangat dan hikmat. Hanya dihadiri oleh Sarah, beberapa kerabat dekat Pak Wijaya, dan tentu saja, Butati yang datang jauh-jauh dari desa dengan tangis haru bahagia. Bagi Kirana, hari itu bukan hanya penyatuan 2 insan, tetapi juga peresmian sebuah keluarga yang lahir dari puing-puing luka dan dibangun kembali dengan fondasi ketulusan. Pak Wijaya, yang namanya kini ia sebut Mas Adi, menjadi sosok suami yang sabar dan ayah yang luar biasa untuk Bara. Kehidupan Kirana berubah total, tetapi ia sendiri tidak berubah. Ia tetaplah Kirana yang sederhana dan rendah hati. Namun, kini ada cahaya percaya diri yang memancar kuat dari matanya. Sesuai janji Pak Wijaya, ia diberi kesempatan untuk melanjutkan pendidikannya. Ia mengambil jurusan manajemen di sebuah universitas swasta ternama, mengikuti kelas malam agar siangnya tetap bisa fokus mengurus Bara dan rumah tangga. Ia bukan lagi asisten rumah tangga, tetapi kini ia adalah nyonya rumah yang sesungguhnya, yang mengatur segalanya dengan cinta dan ketelatenan. Namun, Kirana tidak ingin hanya menjadi seorang istri dan ibu. Ia ingin memberdayakan dirinya sendiri. Dengan ilmu manajemen yang ia pelajari dan keahlian menjahit yang tak pernah luntur, ia memulai sebuah bisnis kecil dari rumah. Ia merancang dan membuat pakaian anak-anak dengan desain yang unik dan bahan berkualitas. Awalnya ia hanya menjualnya secara daring melalui media sosial. Pak Wijaya, atau Mas Adi, sepenuhnya mendukung. Ia membantu membuatkan situs web sederhana dan mengajarkan Kirana dasar-dasar pemasaran digital. Di luar dugaan, bisnis yang ia beri nama Barak Buna, Buna adalah panggilan Bara untuknya, itu berkembang pesat. Para ibu menyukai desainnya yang tidak pasaran dan kualitas jahitannya yang rapi. Dalam waktu 2 tahun, Barak Buna telah memiliki beberapa karyawan, sebuah lokakarya kecil di paviliun rumah mereka, dan pesanan datang dari seluruh Indonesia. Kirana telah bertransformasi dari seorang penjahit desa menjadi seorang pengusaha wanita yang sukses. Namun kesuksesan terbesarnya adalah keluarga kecilnya. Bara tumbuh menjadi anak laki-laki yang cerdas, ceria, dan sangat dekat dengan ayah sambungnya. Mereka sering menghabiskan akhir pekan dengan memancing atau merakit mainan bersama. Sarah, putri Pak Wijaya, juga telah menjadi seorang mahasiswi kedokteran yang cantik dan tidak lagi murung. Ia melihat Kirana sebagai sosok ibu sekaligus sahabat. Rumah besar itu kini benar-benar terasa seperti rumah, penuh dengan tawa dan kehangatan. Suatu sore,
Saat Kirana sedang memeriksa laporan penjualan di ruang kerjanya, sebuah notifikasi email masuk ke laptopnya. Subjeknya hanya satu kata. Maaf. Kirana mengerutkan kening. Nama pengirimnya tidak ia kenal. Dengan rasa penasaran, ia membuka email itu. Isinya adalah sebuah surat yang panjang, ditulis dengan bahasa yang sedikit kaku tetapi syarat dengan penyesalan. Untuk Kirana. Mungkin kamu sudah tidak mengingatku, atau mungkin kamu tidak mau lagi mengingatku. Aku tidak akan menyalahkanmu. Ini Dimas. Aku menulis ini bukan untuk meminta kembali atau mengganggumu. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa selama 2 tahun terakhir ini, aku telah menjalani hukuman atas semua perbuatanku. Setelah kalah di pengadilan, aku kehilangan pekerjaanku. Tidak ada perusahaan yang mau menerima orang dengan catatan buruk sepertiku. Aku mencoba berbagai pekerjaan serabutan, tetapi semuanya gagal. Aku telah kehilangan segalanya. Pekerjaan, harga diri, dan yang paling utama, keluarga yang pernah aku miliki. Aku sering melihat berita tentangmu di internet, tentang kesuksesan bisnismu. Aku melihat fotomu bersama keluarga barumu. Kamu terlihat sangat bahagia. Anak kita, Bara, tumbuh menjadi anak yang tampan. Dan aku sadar, kebahagiaan itu adalah sesuatu yang seharusnya menjadi milikku, tetapi aku sendiri yang menghancurkannya dengan kebodohan dan kesombonganku. Aku tidak tahu apakah kata maaf bisa memperbaiki apapun. Mungkin tidak. Tapi aku harus mengatakannya. Maafkan aku, Kirana. Maaf karena telah menyakitimu, mengkhianatimu, dan meninggalkanmu saat kamu paling membutuhkanku.